Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna, dan memberi naungan kami Allah alaikum atas kamu sekalian al-ghamam pada gumpalan awan. Wa anzalna, dan menurunkan kami Allah alaikum atas kamu sekalian al-manna pada madu, wassalwa, dan burung salwa. Kulu, makanlah kamu sekalian min thayyibati ma razaqnakum, dari baiknya apa-apa razaqnakum yang telah memberi rezeki kami Allah pada kamu sekalian. Maksudnya rezeki yang halal. Wa ma zalamuna, dan tidak menganiaya mereka pada kami. Walakin, akan tetapi, kanu, ada mereka, anfusahum, pada diri mereka, yadlimuna, berbuat aniaya mereka. Jadi ini peristiwanya ketika Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel tersesat di padang At-Tih. Nabi Musa sempat tersesat di padang At-Tih sampai selama 40 tahun. Nah, pada waktu itu Allah memberikan pertolongan berupa Allah mengutus gumpalan awan untuk menaungi Nabi Musa dan Bani Israel. Gumpalan awan yang tipis, mereka bisa terselamatkan dari teriknya panas matahari. Kemudian Allah juga menurunkan makanan, yaitu berupa burung as-salwa serta madu. Jadi langsung madu itu menetes dari langit. Demikian juga daging burung as-salwa itu sebagai makanan dan minuman mereka sehari-hari ketika berada di padang At-Tih. Makanlah rezeki yang halal yang telah Allah berikan tersebut. Mereka tinggal menikmati setiap hari bisa makan burung, daging burung dan madu. Tetapi karena kemudian mereka tidak bersyukur, jadi Allah memberikan peraturan manna dan salwa itu boleh dinikmati sepuasnya, tetapi tidak boleh disimpan, tidak boleh dibawa pulang lalu disimpan. Nah, ternyata ada sebagian yang berkhianat, mereka menyimpan. Akhirnya Allah menghentikan, Allah memutus madu dan daging burung itu. Nah, berarti mereka telah berbuat aniaya. Wa idzan, ketika itu, kulna, berfirman kami Allah, udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryah, pada ini desa, yaitu desa
Ariha atau Baitul Maqdis. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ada yang mengatakan desa Ariha. Fakulu maka makanlah kalian minha dari desa. Haitsu syi'tum di mana menghendaki kalian. Rogodan dengan leluasa. Ai aklan rogodan, dengan makan secara leluasa, bebas. Wadkhulu dan masuklah kalian al-baba pada pintu gerbang desa itu. Sujadan dengan sujud, maksudnya sujud penghormatan. Waqulu dan berkatalah kalian ketika masuk sambil sujud penghormatan, lalu mengucapkan hittah. Hittah maksudnya maghfirah, itu pengampunan. Ya Allah, kami mohon pengampunan-Mu, atau kami mohon kepadamu pengampunan. Ya, cukup ucapkan hittah, naghfir, maka akan mengampuni kami Allah. Naghfir, maka akan mengampuni kami Allah lakum bagi kamu sekalian, khotoyakum pada dosa-dosa kamu sekalian. Wasanazidu dan akan menambah kami Allah al-muhsinin pada orang-orang yang berbuat baik. Dan ceritakan pula ketika kami Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki suatu desa, yaitu desa Baitul Maqdis atau Ariha. Nah, silahkan masuk desa itu, tapi syaratnya kamu harus masuk dengan sujud. Sujud maksudnya sujud penghormatan, sambil mengucapkan hittah. Jadi waqulu hittah, yang diucapkan kalimat hittah, maknanya kami mohon pengampunanmu. Naghfilakum khotoyakum, ini sebagai jawab. Jadi kalau kamu mengucapkan hittah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kalau sudah masuk di sana, silahkan kamu makan apa saja yang ada di desa itu sepuasnya. Wa sanazidul muhsinin, Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya orang-orang yang bersyukur. Fabaddala maka menggantikan siapa allazina orang-orang zolamu yang berbuat aniaya mereka. Qaulan pada ucapan, ghairalazi selain yang kila dikatakan lahum kepada mereka. Fa'anzalna maka menurunkan kami Allah alal ladzina zalamu atas orang-orang yang berbuat aniaya mereka rijzan pada siksaan, yaitu berupa penyakit taun atau wabah penyakit yang disebut taun, minas sama dari langit, bima kanu sebab apa-apa yang ada mereka, yafsukuna berbuat fasik mereka, ai yakhrujuna anit ta'ah. Jadi yang dimaksud fasik itu adalah keluar dari ketaatan. Nah, seharusnya orang-orang Bani Israel bersyukur, tetapi justru mereka berbuat zalim. Mereka mengganti ucapan yang seharusnya diperintahkan kepada mereka dengan ucapan lain. Jadi mereka diperintah untuk mengucapkan hittah, lalu mereka ganti
dengan mengucapkan habbatun fi sya'ratin. Habbatun fi sya'ratin atau habbatun fi sya'iratin. Maknanya habbatun biji-bijian, fi sya'ratin di dalam rambut, atau habbatun fi sya'iratin, biji-bijian di dalam gandum syair. Ini adalah kata-kata yang sebenarnya tidak bermakna, hanya untuk pelesetan saja. Ya, mereka diperintah mengucapkan hittah, lalu mereka plesetkan dengan mengatakan habbah, habbah fi syairah, yang artinya hanya sekedar biji gandum. Apa hubungannya? Seharusnya mereka mengucapkan hittah, mohon pengampunan kepada Allah. Nah, kemudian mereka yang diperintah berjalan lalu memberikan penghormatan ketika masuk pintu gerbang desa, nah, mereka justru merubahnya dengan berjalan ngesot atau berjalan di atas pantat. Jadi mereka masuk pintu gerbang desa dengan mengucapkan habbah fi syairah dengan cara ngesot. Nah, berarti mereka sudah berbuat aniaya. Alladzina zolamu, di situ menunjukkan ya tidak semua dari Bani Israel, ya sebagian, yaitu yang berbuat aniaya, yang melanggar perintah Allah tersebut. Nah, kemudian sebagai akibatnya Allah menurunkan kepada mereka yang melanggar perintah Allah tersebut siksaan dari langit berupa penyakit taun atau wabah penyakit. Nah, sehingga saat itu ya banyak yang meninggal dunia dari mereka, sampai sebagian riwayat menerangkan 70.000 mereka meninggal dunia karena terkena wabah penyakit taun tersebut. Di dalam satu saat mati sab'una alfan, 70 orang, 1000 orang, au aqol atau lebih sedikit dari itu. Wa idzan, ketika itu istasqa, minta minum siapa Musa, Nabi Musa, atau memintakan minum siapa Nabi Musa liqaumihi, untuk kaumnya. Jadi setelah mereka makan manna wa salwa, lalu mereka merasa kehausan. Ini kembali ceritanya ketika di padang At-Tih. Karena kehausan mereka mendatangi Nabi Musa, mohon kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar Allah menumbuhkan mata air di padang At-Tih tersebut untuk minum. Kemudian Allah berdoa, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah memintakan minum bagi kaumnya. Fakulna, maka berfirman kami Allah kepada Nabi Musa yang berdoa memintakan minum untuk kaumnya. Idrib, memukulkanlah engkau Musa biasoka dengan tongkatmu al-hajaro, pada batu. Fanfajarat, maka mengalir minhu, dari batu, apa? Isnata asyrota ainan, 12 mata air. Qad alima, sungguh mengetahui siapa kulu unas, tiap-tiap manusia, masrobaum, pada tempat minum mereka.
Kulu makanlah kalian, washrobu dan minumlah kalian, mir rizkilah dari rezeki Allah, yaitu manna wassalwa, dan minumlah dari mata air tersebut. Wala ta'tsaw, dan jangan melanggar kalian, fil ardi, di bumi, mufsidin, dengan berbuat kerusakan. Nah, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu pada batu ini. Ada sebuah batu. Batu ini punya sejarah sebenarnya. Yaitu pernah suatu ketika Nabi Musa mandi di kolam dalam keadaan tidak memakai pakaian. Karena pakaian Nabi Musa Nabi letakkan di atas batu ini. Lalu setelah selesai mandi, ternyata batu ini bisa berlari membawa pakaian Nabi Musa, sehingga terpaksa Nabi Musa harus mengejar-ngejar batu itu sampai melewati perkumpulannya Bani Israel. Jadi Nabi Musa kalau mandi dalam keadaan tidak berpakaian itu sendiri, mencari tempat sepi sendiri. Itu tidak apa-apa. Nah, hanya saat itu batu ini ternyata menggelundung atau seperti berjalan begitu, membawa pakaian Nabi Musa, sampai Nabi Musa dilihat oleh kalangan sebagian Bani Israel dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, ternyata kejadian itu ada hikmahnya. Sebab sebelumnya orang-orang Bani Israel ini punya kebiasaan mandi bareng dalam keadaan telanjang. Sedangkan Nabi Musa tidak mau, kalau mandi selalu menyendiri. Nah, kemudian berkembang isu di kalangan Bani Israel bahwa Nabi Musa ini ada cacatnya ini, sehingga tidak berani mandi bersama. Nah, mereka katakan Nabi Musa ini mungkin hernia ini. Dia malu mandi bareng-bareng kita. Nah, dengan mereka menyaksikan Nabi Musa dalam keadaan tidak berpakaian, mereka melihat ternyata Nabi Musa tidak cacat, tidak sakit. Jadi dugaan mereka keliru. Dan setelah itu batu ini berhenti, sempat berhenti. Terus Nabi Musa baru mengambil pakaiannya. Yaitu kisah lain itu, kisah lain. Maksudnya ya batu yang pernah membawa lari pakaian Nabi Musa itulah yang kemudian oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul batu ini, sehingga batu tersebut mengeluarkan 12 mata air. Jadi Nabi Musa memukul ini bukan karena marah kepada batu atas peristiwa tadi. Ini lain peristiwa. Hanya kebetulan ini batu yang sama. Jadi pada waktu Nabi Musa marah juga memukul, tapi itu lain peristiwa sebelumnya. Nah, kemudian batu itu yang juga ditunjuk oleh Allah untuk dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, sehingga keluarlah 12 mata air dari batu tersebut. Nah, jumlah 12 ini sesuai dengan jumlah golongan atau jumlah kelompok yang ada dalam pengikut Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu membagi pengikutnya menjadi 12 grup atau 12 kelompok. Tiap-tiap
kelompok ada imamnya. Nah, sehingga Allah juga sudah mengatur sedemikian rupa mata air yang keluar dari batu itu juga jumlahnya 12. Masing-masing orang sudah mengetahui di mana tempat minumnya dari 12 mata air tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu mengatur Bani Israel dengan rapi. Selalu geraknya itu ditata. Setiap gerak 12 kelompok ini tidak pernah campur. Sehingga pada waktu munculnya 12 mata air itu pun tiap-tiap orang sudah tahu di mana tempatnya masing-masing dan tidak ada yang campur pindah ke kelompok yang lain. Jadi tidak sampai berebut, tidak sampai membuat ricuh, tapi masing-masing sudah bisa disiplin. Bergiliran, mungkin antri di tempatnya masing-masing, karena mata air itu jumlahnya juga sudah pas 12 bagaimana jumlah kelompok. Dan masing-masing kelompok sudah tahu, masing-masing anggota kelompok juga mengikuti imam kelompoknya masing-masing, berbaris, antri, atau bergantian untuk minum dari tiap-tiap 12 mata air tersebut. Nah, mata air itu juga bagian lain dari nikmat Allah di samping manna wa salwa. Silahkan makan, silahkan minum, itu rezeki dari Allah. Yang penting jangan melanggar, jangan berbuat kerusakan di bumi. Wahid ketika itu kultum, berkata kamu sekalian, ini masih ketika di Padang Attih. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, tidak sabar kami. Ala ta'amin wahid, atas makanan yang satu. Lama-lama kami bosan, wahai Musa, tiap hari makannya kok burung, daging burung dan madu saja, nggak pernah ganti. Nah, padahal sebenarnya itu sudah sangat enak, makanan istimewa, mereka tidak perlu masak, tiap hari tersedia, turun dari langit. Nah, tapi mereka tidak bersyukur. Fad'u, maka berdoalah engkau Musa, lana untuk kami, Rabbaka, pada Tuhan engkau, yukhrij, maka akan mengeluarkan siapa Allah, lana bagi kami, mimma, dari apa-apa, tumbitu yang menumbuhkan, apal ardu, bumi, yaitu min bakliha, dari sayurnya bumi, wa kithaiha, dan buah kerayinya, buah kerai atau sejenis timun, kerai atau timun, wa fumiha, dan bawang putihnya bumi, wa adasiha, dan kacang atau kacang adasnya bumi, wa basoliha, dan bawang merahnya bumi. Ya Musa, kami tidak sabar lagi, kami bosan makan hanya satu macam makanan. Doakan kepada Tuhanmu agar Allah memberikan kepada kami makanan dari tanaman-tanaman yang tumbuh di bumi, yaitu sayur-mayur atau timun, sejenis timun, kerai, juga bawang putih, kacang, dan bawang merah. Kami sudah sangat ingin makan sayur-sayuran. Qala Nabi Musa, atas tabdiluna, adakah menggantikan kalian, adakah akan menggantikan kalian, alladzi, pada yang, huwa, dia, alladzi, adna, lebih jelek atau lebih hina,
Billadzi dengan yang huwa, adapun alladzi yang kedua ini khairun lebih baik. Apakah kalian akan menggantikan makanan yang lebih jelek dengan makanan yang lebih baik, yaitu manna wasalwa. Jadi maksudnya kamu selama ini sudah diberi makanan yang enak, yang lebih baik, manna wasalwa. Apakah makanan yang lebih baik itu akan kamu tukarkan dengan yang lebih jelek atau yang lebih rendah nilainya, yaitu sayur-sayuran, timun, bawang putih, kacang, bawang merah. Dikatakan adna, lebih rendah nilainya karena mudah didapatkan. Jadi kalau kamu minta makanan sayur-sayuran, timun, bawang, kacang, itu makanan di mana-mana ada. Maka dikatakan adna. Kalau itu permintaanmu, ya mudah, karena itu makanan di mana-mana ada. Jadi umpama di harga itu murah. Padahal kamu tiap hari diberi daging burung, madu, itu jauh nilainya lebih mahal dan kamu dapatkan sudah siap saji. Nah, ini kalau kamu dapat sayuran masih harus kamu olah lagi dan kamu bisa cari di mana-mana. Masa kamu akan menukarkan sesuatu yang berharga dengan makanan yang nilainya lebih rendah, yang gampang didapatkan? Ihbitu, turunlah kalian, misron, pada suatu kota. Misron ini bukan Mesir ya, tapi suatu kota. Kota apa saja. Fa'inalaku, maka sesungguhnya bagi kalian, ma apa-apa sa'altum yang minta kalian. Kalau kamu ingin makan sayuran, ya sudah, datangi saja suatu kota, kota apa saja, di sana akan ada. Tiap kota itu ada sayuran-sayuran. Jadi nggak usah harus datang ke kota tertentu, gampang dicari itu. Wa duribat, dan dijadikan alaihim, atas mereka, apa azillatu, kehinaan, wal maskanatu, dan jatuh, wabau, dan kembali mereka, bighadabin, dengan membawa murka, minallah, dari Allah. Zalika, demikian itu, mereka diberi kehinaan, atau duribat alaihimuzillah wal maskanah, mereka diberi kehinaan dan keadaan yang jatuh, bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka, kanu, telah ada mereka, yakfuruna, selalu mengkufuri mereka. Jadi yakfurun ini fi'il mudhari', artinya pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, terus jadi kebiasaan. Bi ayatilah, pada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna, dan membunuh mereka, an-nabiyyin, pada para nabi, bi ghairil haqqi, tanpa kebenaran. Zalika, demikian itu, bima asau, sebab apa-apa yang menentang mereka atau melanggar mereka. Wa kanu, dan ada mereka, ya'taduna, melewati batas atau melanggar mereka. Nah, akhirnya mereka dijatuhkan dalam keadaan hina. Duribat alaihimu zillah. Mereka dijatuhkan dalam keadaan hina dan jatuh maskanah. Jadi Bani Israel ini, karena mereka sudah berkali-kali mengkufuri ayat-ayat Allah, melanggar ketentuan Allah, tidak bersyukur, akhirnya Allah menjadikan mereka di dunianya hidup dalam keadaan hina. Maksudnya
hidup dalam keadaan dijajah oleh bangsa lain. Mereka diharuskan membayar pajak, sehingga berarti dalam keadaan hina. Walaupun mungkin sebagian dari mereka ada orang-orang yang kaya, tapi mereka kedudukannya hina sebab harus membayar pajak. Mereka dalam penguasaan bangsa lain. Ya, di antaranya yang sempat menguasai mereka pada zaman Nabi Daud itu Raja Jalut. Kemudian menjelang Nabi Isa itu ada Raja Bukhtonasor. Itu raja-raja yang menjajah kepada Bani Israel pada zaman mereka. Jadi sejak Bani Israel di zaman Nabi Musa yang berkali-kali melanggar perintah Allah, nah akhirnya Allah menjadikan bangsa Bani Israel ini selalu dalam keadaan hina dari masa ke masa. Ya tentu saja masa itu ganti berganti, tetap ada ganti berganti. Tapi pada saatnya mereka, kaum Bani Israel ini mengalami penjajahan dari raja-raja yang ada saat itu. Dan mereka harus membayar pajak, itulah bentuk zillah wal maskanah. Ya termasuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, akhirnya ahlu kitab, yang tidak lain juga Bani Israel, mereka juga diwajibkan membayar pajak kepada Nabi, kepada umat Islam. Dan mereka kembali dengan membawa murka dari Allah. Jadi ya di dunianya mereka sudah dimurkai oleh Allah. Itulah Yahudi yang asalnya dari keturunan Bani Israel. Nah demikian itu karena mereka selalu mengkufuri ayat-ayat Allah. Yakfuru nabi ayatillah. Dan mereka juga membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi pembunuhan itu bisa dibenarkan kalau ada kisos umpama. Tanpa alasan yang dibenarkan mereka membunuh para nabi, di antaranya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan masih banyak nabi-nabi lain yang tidak disebutkan nama-namanya. Jadi sebenarnya jumlah nabi itu banyak. Dan semua dari Bani Israel. Ada riwayat menerangkan sampai 8.000 nabi. Ada riwayat juga Bani Israel pernah membunuh sampai 43 nabi. Kemudian 170 mubaligh. Dan 2 rasul yang terkenal atau disebutkan namanya yaitu Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nah demikian itulah siksaan Allah kepada Bani Israel dalam kehidupan di dunia. Sebab mereka telah berbuat maksiat dan melanggar kepada Allah. Nah sampai ayat ini akhir dari cerita tentang Bani Israel ya, sejak zaman Nabi Musa yang seringkali melanggar perintah-perintah Allah. Dan sebenarnya Allah juga sudah selalu memberi kesempatan taubat kepada mereka, dan Allah mengampuni setiap kesalahan-kesalahan mereka, tetapi ternyata mereka juga masih selalu mengulang-ulang kembali. Akhirnya dari masa ke masa justru kesalahan mereka itu semakin besar.
Dan semakin besar sampai puncaknya mereka membunuh para nabi. Jadi ini sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Allah mengungkapkan fakta bahwa sesungguhnya dari kaum Yahudi yang mengaku penerus ajaran Nabi Musa itu sejak lama sudah menyimpang dari perintah-perintah Allah. Dan tentu menyimpang dari kitab Taurat. Nah, di sini Allah sudah membongkar semua kekejian-kekejian dari nenek moyang bangsa Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, yang mereka tidak mau masuk Islam. Nah, sebenarnya Allah mengingatkan banyak nikmat, tapi juga banyak pelanggaran. Dan puncaknya mereka sampai membunuh para nabi, sehingga puncaknya pun Allah juga menjatuhkan mereka dalam kehidupan di dunia karena Allah murka pada kaum Yahudi ini. Maka dalam surat Al-Fatihah yang lalu disebutkan Al-Maghdubi alaihim. Al-Maghdubi alaihim itu adalah golongan Yahudi, sebagaimana yang Nabi terangkan. Innalladzina amanu. Ini ganti tema sekarang. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang Yahudi mereka, wan nasoro, dan Nasrani mereka. Wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, wasobiin, dan orang-orang sobiin. Sobiin ini sempalan dari golongan Yahudi atau Nasrani. Sebagian riwayat menerangkan mereka ini membaca kitab Zabur. Tapi syariatnya ya mengikuti Yahudi atau Nasrani. Man, barang siapa aman yang iman billah kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila, dan beramal siapa orang solihan pada kebaikan, yaitu mengamalkan syariat yang sudah Allah tentukan dalam kitab suci masing-masing umat, falahu, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada kekhawatiran, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak ada mereka yahzanuna, susah mereka. Ini nanti pada hari kiamat atau di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang Islam dan orang-orang Yahudi, pengamal kitab Taurat, pengikut Nabi Musa alaihissalam, dan orang Nasrani, pengamal kitab Injil, pengikut Nabi Isa alaihissalam, wasobiin, ini satu kelompok pecahan dari Yahudi atau Nasrani. Nah, mereka membaca kitab Zabur. Jadi kalau kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur bukan merupakan kitab yang berisi syariat. Kitab suci Zabur itu isinya adalah kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Tidak berisi syariat. Sehingga ketika zaman Nabi Daud, syariat yang berlaku tetap syariat yang ada pada kitab suci Taurat. Atau ketika mereka menjumpai zaman Nabi Isa, berarti syariat yang berlaku adalah kitab Injil. Itu golongan sobiin. Siapa saja dari orang Islam
Yahudi, Nasrani maupun Sobiin yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan mengamalkan syariat yang berlaku sesuai kitab suci masing-masing pada zamannya, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, sehingga mereka tidak akan merasakan kekhawatiran dan susah pada hari kiamat. Nah, mulai di padang mahsyar, ketika hari pembalasan, mereka sudah tidak khawatir dan tidak susah. Akhirnya mereka masuk surga mendapatkan pahala dari Allah. Jadi ketentuan yang berlaku di kalangan Bani Israel adalah mereka yang hidup pada zaman Nabi Musa, maka harus iman kepada Nabi Musa dan mengamalkan syariat yang ada dalam kitab Taurat. Nah, kemudian ketika turun kitab Az-Zabur, masih tetap mengamalkan kitab Taurat. Demikian juga nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Para nabi itu juga mengamalkan syariat yang ada dalam kitab Taurat, di samping menerima wahyu masing-masing. Tetapi syariat yang berlaku adalah syariat dalam kitab suci Taurat. Itu berlaku terus sampai diturunkannya kitab suci Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa diutus dengan bawa kitab Injil, maka Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Isa, mereka harus iman kepada Nabi Isa dan iman kepada kitab Injil, kemudian menjalankan syariat dalam kitab Injil. Mereka tidak boleh menjalankan syariat yang ada dalam kitab Taurat. Itu ketentuannya. Sampai kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka mereka yang sebelumnya mengamalkan kitab Injil maupun kitab Taurat, setelah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka harus iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Dan mereka masuk dalam agama Islam. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa innalladzina amanu, di sini yang dimaksud orang Islam. Nah, Allah menyebut orang Islam ini sebagai orang iman. Ya. Karena mereka lah yang benar-benar iman, khususnya pada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja yang iman dari kalangan mereka dan beramal sesuai syariat. Maksudnya, ya walaupun mereka itu pengikut Nabi Musa, ya, tetapi ketika di zaman Nabi Muhammad, mereka harus iman kepada Allah, hari akhir, dan mengamalkan syariat berdasarkan Al-Quran, bukan lagi Taurat. Demikian juga yang Nasrani, bukan lagi Injil. Itu bagi mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Atau ayat ini menerangkan ya, yang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, nah, mereka beriman, berarti mengamalkan kitab Taurat. Yang hidup di zaman Nabi Isa berarti mengamalkan kitab Injil. Nah, sampai yang hidup zaman Nabi Muhammad, mereka harus mengamalkan Al-Quran. Demikian juga yang Sobiin. Ya, selama mereka iman dan mengamalkan syariat sesuai ketentuan kitab suci pada zaman mereka, mereka semua mendapatkan pahala surga dari Allah. Jadi sebenarnya agama Allah ini tetap satu. Inna dina indallahil
Islam. Gitu. Tapi kemudian ya, umat manusia inilah yang berselisih. Ya. Khususnya ya difokuskan pada Bani Israel karena para nabi dulu diutus kepada kaum Bani Israel. Ya, di Al-Quran tidak membahas umat manusia di luar Bani Israel. Ya wallahu a'lam. Tapi yang pasti semua nabi dari Bani Israel masing-masing itu ya harus menjalankan ibadah kepada Allah dengan mengikuti nabinya pada zamannya dan syariat Allah yang berlaku sesuai dengan kitab suci yang Allah turunkan pada zamannya. Nah, jadi Taurat itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi Taurat berlaku bagi semua nabi yang diutus setelah Nabi Musa. Artinya nabi-nabi, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sampai Ilyas, Ilyasa, Yahya, Zakaria. Nah, mereka tetap menjalankan syariat yang ada dalam kitab Taurat. Berlaku sampai zaman Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa diturunkan, Allah sudah menurunkan kitab suci yang lain, memperbarui apa yang ada dalam kitab Taurat, yaitu kitab suci Injil. Nah, ketika Injil diturunkan, maka semua orang Islam itu artinya orang yang menyembah hanya kepada Allah. Nah, kemudian mereka iman kepada nabi-nabi yang Allah utus dan iman kepada kitab suci. Berarti saatnya mereka mengikuti syariat Allah yang ada dalam kitab suci Injil. Itulah yang dikatakan orang iman. Siapapun, baik yang sekarang dia dikatakan Yahudi, kalau dia hidupnya itu di zaman Nabi Isa, berarti dia itu iman ketika dia mengamalkan syariat yang ada dalam kitab Injil. Nasrani juga demikian. Maksudnya berarti setelah diturunkannya Al-Quran dan Nabi Muhammad, maka semua golongan itu harus iman kepada Nabi Muhammad dan menjalankan kitab suci Al-Quran, meninggalkan kitab Taurat dan Injil. Maka di sini yang disebut alladzina amanu ini maksudnya golongan orang Islam. Orang Islam yang iman pada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Maka di sini disebut amanu karena mereka lah yang sesungguhnya beriman. Nah, sedangkan hadu, nasoro, sobiin sebenarnya untuk menampung. Walaupun asalnya Yahudi, Nasrani, sobiin, selama mereka iman kepada Allah dan hari akhir dan menjalankan syariat sesuai dengan kitab suci pada zamannya masing-masing, dan mereka tetap bisa masuk surga. Jadi artinya ya Yahudi, Nasrani, Sobiin bisa masuk surga kalau mereka memang hidupnya pada zamannya. Yang Yahudi hidupnya di zaman sebelum Nabi Isa. Yang Nasrani hidupnya di zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad. Tapi setelah zaman Nabi Muhammad, nah, maka yang disebut alladzina amanu ini. Sehingga kalau masih ada Yahudi zaman Nabi Muhammad, nah ini tidak termasuk yang dapat jaminan lagi. Ada yang Nasrani masih mempertahankan kitab Injil dan ajaran Nabi Isa, sudah mansuh tidak berlaku. Demikian juga Sobiin tidak berlaku. Nah, di sini hanya ditegak Allah nyatakan yang iman saja, iman di hari Allah dan hari akhir dan amila solihan. Maksudnya amila solihan itu melaksanakan syariat berdasar kitab suci pada zamannya. Itu yang
dijamin mendapatkan surga dan akan selamat dari siksaan di hari kiamat. Maka ayat ini mansuh. Ya. Mansuhnya itu, nasihnya itu adalah penegasan. Nah, di dalam ayat ini belum tegas, tapi tidak salah hukumnya. Jadi ayat ini penjelasannya sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu. Artinya mereka iman dan beramal soleh itu mengerjakan syariat pada zamannya masing-masing di saat berlakunya kitab suci itu masuk surga semua. Tidak salah ayat ini, tetapi ayat ini kurang tegas. Maka setelah turun surat Ali Imran ayat 19 dan 85, wa may yabtaghi ghayra islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama, maka dia akan rugi dan tidak diterima amalnya, dan dia tergolong orang yang rugi. Jadi ayat itu tegas bahwa semua harus menjalankan agama Islam. Wahai dan ketika itu akhadna, mengambil kami Allah, mitsaqakum, pada kuatnya janji kalian, wa rafa'na, dan mengangkat kami Allah, fauqakum, di atas kalian Bani Israel, at-tur, pada gunung Tur. Khudhu, mengambillah kamu sekalian Bani Israel, ma, pada apa-apa, atainakum, yang telah memberi kami Allah pada kamu sekalian, bikuwatin, dengan kekuatan, wadhkuru, dan ingatlah kalian, ma, pada apa-apa, fihi, di dalam ma atainakum, atau kitab Taurat. Fihi, dalam ma atainakum, atau kitab Taurat. La'alakum, supaya kamu sekalian, tattaquna, bertakwa kamu sekalian. Dan ceritakan Muhammad ketika Allah mengambil janji dari Bani Israel dan Allah mengangkat gunung Tur di atas Bani Israel. Jadi Allah menjebol gunung Tur dari akarnya, lalu diangkat di atas kepala Bani Israel. Sambil Allah berfirman kepada Bani Israel, ambillah kitab Taurat dengan sepol kekuatanmu atau semampumu. Jadi khudzu ma atainakum biquwah, maksudnya terimalah syariat yang Allah telah berikan dalam kitab Taurat dan amalkan menurut kemampuanmu. Jadi terimalah syariat yang telah Allah berikan pada kamu dalam kitab Taurat dan amalkan menurut kemampuanmu. Kemudian ingatlah isi kitab tersebut agar kamu bertakwa. Maksudnya ya amalkan. Wadhkuru bil amali bihi. Ingat isinya, artinya amalkan. Nah, ini adalah peristiwa ketika Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian Allah meminta kepada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa itu, atau Bani Israel generasi pertama di zaman Nabi Musa, untuk berjanji kepada Allah bahwa mereka akan menerima syariat Allah dan mengamalkan sesuai kemampuan mereka. Nah, pada saat itu, agar Bani Israel ini sungguh-sungguh mau berjanji, Allah mengangkat gunung Tur atau gunung Sinai ini
tempat di mana Nabi Musa menerima kitab Taurat itu, Allah angkat di atas kepala Bani Israel. Dari gunung sampai seakan terbang di atas kepala. Di atas kepala. Sambil Allah meminta kesanggupan. Hei Bani Israel, kamu sanggup untuk mengamalkan isi kitab Taurat? Nah, saat itu mereka menyatakan, qalu sami'na, ya kami mendengar perintahmu Allah, kami sanggup. Kemudian Allah turunkan gunung Sinai itu atau Tur itu. Tur itu ya sebagian menerangkan bermakna gunung. Gunung namanya Sina. Sehingga kalau digabungkan Tur Sina, Gunung Sina. Summa tawalaitum, kemudian berpaling kamu sekalian, mimba didzalik, setelah demikian itu. Setelah kamu berjanji untuk mentaati isi kitab Taurat. Falaula fadlullah, seandainya tidak ada keutamaan Allah alaikum atas kamu sekalian, wa rahmatu, dan rahmat Allah, lakuntum, maka niscaya jadi kalian minal khosirin, termasuk orang yang rugi. Jadi setelah mereka menyatakan sanggup, kemudian Allah juga sudah menurunkan gunung yang Allah angkat itu, ternyata kamu Bani Israel berpaling, tidak mau mentaati isi kitab Taurat. Kalian banyak melanggar syariat-syariat yang Allah sudah tentukan dalam kitab Taurat. Ya, seandainya tidak ada kefadolan Allah dan rahmat Allah atas kamu berupa penerimaan taubat dari Allah dan mengakhirkannya siksaan Allah atau penundaan siksaan bagi Bani Israel dengan penerimaan taubat dari Allah sebagai bentuk kasih sayang dan kefadolan yang Allah berikan kepada Bani Israel, andaikan tidak ada itu, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Walaqad alimtum, dan sungguh telah tahu kamu sekalian, alladzina, pada orang-orang, iktadau, yang melanggar mereka, minkum, dari kamu sekalian, fis sabti, di dalam hari Sabtu. Fakulna, maka berfirman kami Allah, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kamu sekalian, kirodatan, pada kera, khosiin, dalam keadaan hina. Faja'alnaha, maka menjadikan kami Allah, ha, pada kera, nakalan, sebagai ibarat lima, pada apa-apa, baina yadaiha, di depannya kera atau siksaan kera itu, wa ma khalfaha, dan apa-apa setelah siksaan berupa kera, wa mau'izatan, dan sebagai nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalian, wahai Bani Israel, mengetahui terhadap ya nenek moyang kalian, yaitu Bani Israel, yang melanggar di hari Sabtu. Ini terjadi pada zaman Nabi Daud. Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Daud, mereka melanggar di hari Sabtu. Jadi sebagaimana diketahui bahwa hari ibadah di antara 7 hari yang ada, yang ditetapkan bagi pengikut Nabi Musa atau yang mengamalkan ajaran dalam kitab Taurat, itu adalah hari Sabtu.
termasuk sampai zaman Nabi Dawud, ini juga masih berlaku. Umat Islam hari Jumat, kemudian Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Ahad atau hari Minggu. Nah, pada zaman Nabi Daud, setiap hari Sabtu itu kebetulan ikan-ikan banyak yang mengapung di sungai atau di kolam-kolam mereka. Di sungai-sungai itu banyak mengapung. Sedangkan sebagian besar dari mereka penghidupannya adalah mencari ikan, menjaring ikan tersebut. Nah, seharusnya mereka dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka harus melaksanakan kewajiban ibadah. Nah, tetapi mereka melanggar. Jadi mereka tidak mengambil ikan di hari Sabtu, hanya mereka jaring. Mereka jaring untuk diambil di hari berikutnya. Tapi dengan begitu berarti mereka tetap melanggar. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan merubah wujud mereka menjadi kera. Jadi orang-orang yang meninggalkan ibadah hari Sabtu untuk menjaring ikan-ikan itu, akhirnya semua berubah menjadi kera. Mereka ini adalah penduduk desa Ailah. Nah, siksaan kera itu sebagai ibarat atau pelajaran untuk umat yang ada di zaman mereka. Lima baina yadaiha itu maksudnya umat yang ada di zaman mereka. Dan umat setelah mereka, wa ma khalfaha. Dan itu sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.